Pangeran Senbei di tiang lain. Semua keluarga terkemuka dan berpengaruh di ibu kota berkumpul di sini membuat keributan. Tata krama macam apa ini? Dewa Perang. Seseorang membuat onar di pelelangan ini. Kami tidak bisa tinggal diam dan menonton. Jadi kami mengurusnya untuk Anda. Siapa yang bikin onar? Itu dia. Cowok cantik dari keluarga Tang. Tidak hanya dia menolak untuk duduk sesuai aturan, tetapi dia juga berbohong mengaku memiliki aset triliunan. Setelah sekian lama, Niling cucu perempuan Pangeran Senbei. masih ada yang berani bikin ulat di sini? Dia pasti sudah bosan hidup. Pergi dan jangan ganggu aku. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan memberitahu kakekku. Kau lebih baik hati-hati. Hai nak, berani-beraninya kau bikin rusuh di pelalangan ini. Ada masalah apa? Dengan mata jelimu, kau seharusnya bisa mengenali kartu ini kan? Kartu hitam tertinggi band dunia. Bolehkah saya tahu marga Anda, Tuan? Nama keluargaku Ye. Omong kosong apa kartu hitam tertinggi itu? Dewa Perang. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya cowok cantik. Kartu ini pasti palsu. Saya belum buta. Masih bisa membedakan asli atau palsunya kartu ini. Kartu ini hanya dikeluarkan khusus bagi mereka yang kekayaannya di atas 1 triliun. Hanya ada 2 orang di dunia yang memilikinya. Satu adalah presiden, dan identitas yang satunya masih belum diketahui. Bolehkah saya tahu apakah Anda? Jangan banyak tanya, itu takkan ada gunanya bagimu. Ya. Tapi karena Anda di sini, tak perlu melanjutkan pelelangan ini. Begini saja, Anda boleh pilih apa saja yang Anda suka. Gak. Aku takkan menyentuh triliunan di kartu ini. Kalau tidak takkan ada yang menyenangkan. Aku lebih suka mengikuti aturan. Terima kasih Tuan Ye. Seseorang antarkan Tuan Ye dan Nona Tan ke tempat duduk. Tuan Pangeran. Kursi itu dulunya milikku. Dibandingkan dengan Tuan Ye, keluargamu tak ada apa-apanya. Perlawanan resmi dimulai. Karena diperkenalkan oleh cucu perempuan pangeran sendiri, sepertinya barang pertama ini pasti sangat berharga. Semuanya patung kepala Buddha dinasti Tang ini. Seluruhnya terbuat dari marmer putih. Harga awalnya 1 miliar. Setiap kenaikan minimal 50 juta. Tentu saja kita masih mengikuti aturan lelang. Tunai dan bawa keaslian risiko ditanggung sendiri. Kepala Buddha ini memiliki tekstur yang halus dan hangat. Ukirannya sangat indah. Seperti hidup. Ini jelas bernilai jauh lebih dari 1 miliar. Ini barang murah. Itu palsu. Siapapun yang membelinya akan kehilangan segalanya. Aku tawar 5 miliar. 6 miliar. Aku tawar 7 miliar. Aku tawar 10 miliar. Semuanya. Kepala Buddha ini. Lin, aku sangat menyukainya. Tolong jangan bersaing denganku lagi. Jika Tuan Muda Lin menyukainya kami, tentu saja tidak akan mengganggu minatmu yang tinggi. Orang-orang tertentu harus menjaga sikap mereka dan tidak mengganggu jalannya lelang. Kalau tidak keluarga Li tidak akan melepaskannya. Tidak mungkin. Semuanya silakan menawar. Silakan menawar dengan bebas. Aku tambah lagi 10 miliar. Total 20 miliar. 20 miliar sekali, 20 miliar 2 kali. Aku tawar 30 miliar. Aku juga suka kepala Buddha ini. Yesian, apa kau gila? Jangan beli, dengarkan aku, jangan beli. Yesian, bukankah kau bilang kau tidak akan menggunakan kartu hitammu? Mata siapa yang melihatku pakai kartu hitamku? Aku masih punya uang saku. Baiklah, jadi begitu caramu bermain ya? Kalau begitu aku akan bermain denganmu sampai akhir. Aku tawar 50 miliar. 60 miliar. 70 miliar. 8. Ini dia. Kukira kau lebih mampu dari ini. Ternyata kau hanya punya uang sebanyak ini. Kau masih berani menantangku? Uang ini cuma uang jajanku. Tapi Tuan Muda Lin menghabiskan 70 miliar untuk kepala Buddha ini. Kau mungkin menghabiskan seluruh kekayaanmu kan? Kau meremehkan siapa? Keluarga Linku bernilai ratusan miliar. 70 miliar hanyalah hal kecil. Lagi pula kepala Buddha ini bernilai ratusan miliar. Aku akan mendapat untung besar hanya dengan tawaran biasa.
Terjual seharga 70 miliar. Selamat Tuan Muda Lin. Kau baru saja menghasilkan 40 atau 50 miliar dalam sekejap. Ini semua berkat Tuan Ye. Karena tidak menggunakan kartu hitamnya untuk melawanku. Itulah bagaimana aku berhasil mendapatkan kesepakatan yang bagus. Kau membeli barang palsu dan masih bangga. Sungguh bodoh. Ye Xian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kupikir itu karena kau tidak bisa mengalahkanku untuk kepala Buddha, sehingga kau dendam dan sengaja memutarbalikkan kebenaran untuk membuatku kesal. Bagaimana kau tahu kalau kepala Buddha ini palsu? Palsu. Aku tak tahu. Aku cuma menawar untuk bersenang-senang. Siapa tahu beberapa orang bahkan menghabiskan 70 miliar untuk memenangkannya. Tuan Muda Lin, kusarankan kau tetap menilainya. Tentu saja aku mau. Berani bertaruh denganku? Mari kita bertaruh pada entah kepala Buddha ini asli atau palsu. Baiklah. Kalau begitu aku bertaruh denganmu. Apa taruhannya? Jika kepala Buddha ini asli, kau berikan kartu hitammu padaku. Dan kemudian di depan semua orang. Di sini. Berlutut dan kotor 3 kali untukku. Kurang ajar, Lin Feng. Kau anggap pelelanganku ini dan buat apa? Tuan Pangeran, kami hanya bercanda. Nah, apa kau takut? Takut. Apa yang harus ditakutkan? Aku bertaruh denganmu. Bagaimana kalau kau kalah? Aku tak bisa kalah. Dan biar ku bilang, kartu hitammu. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Bagus kalau kau kalah. Aku ingin keluargamu menghancurkan diri mereka sendiri. Mencerai-beraikan kekayaan miliaran dolar mereka. Dan mulai sekarang kapanpun kau melihatku di Sangjing, berlutut dan panggil aku kakek. Paham? Tuan Ye, kepala Buddha ini sudah diperiksa sebelumnya. Memang asli. Jangan ladeni dia. Hahaha. Kau dengar itu, Ye Xian? Kepala Buddha ini asli. Sekarang taruhannya berlaku. Jangan berani-beraninya kau ingkar janji. Ye Xian, aku selalu menepati janjiku. Aku melakukan apa yang kukatakan. Dewa Perang, bisakah Anda memeriksanya lagi sekarang? Cari ahli dan peralatan terbaik. Dan Anda akan menemukan kepala Buddha ini tidak sesederhana itu. Karena Tuan Ye berkeras. Baiklah, saya turuti. Seseorang. Panggil Tuan Wan. Minta dia periksa lagi kepala Buddha ini dengan teliti. Ya. Ye Xian, kartu hitammu akan segera menjadi milikku. Jangan bicara terlalu cepat. Hati-hati jangan sampai masuk ke jurang. Tuan Pangeran, pemeriksaannya akan memakan waktu. Bagaimana kalau kita lanjut ke barang berikutnya? Baik. Pedang kuno perunggu ini asalnya tidak diketahui, tampak biasa. Meskipun menyimpan beberapa misteri yang belum bisa dipecahkan siapapun, ini memiliki beberapa nilai koleksi. Harga awal 100 juta. Itu saja. Di kehidupan lampauku itu tak sengaja diaktifkan. Harta karun sejati yang tak ternilai. Pedang Xuanyuan. Ini adalah pedang Xuanyuan yang hilang selama 1000 tahun. Aura naga kaisar manusia. Ini benar-benar pedang Xuanyuan. Tuan Pangeran, lelang Anda selalu dikenal dengan barang-barangnya yang istimewa. Bagaimana bisa ada pedang perunggu yang begitu butut? Konon pedang perunggu ini menyimpan rahasia besar. Tapi saya habiskan seumur hidup dan tak mampu memahaminya sedikit pun. Saya mengulangi hari ini dengan harapan seseorang yang ditakdirkan akan mengungkap rahasianya dan memenuhi keinginan lama saya. Saya sungguh-sungguh minta maaf Dewa Perang. Aku juga tak melihat rahasia apapun dalam pedang ini. Aku menyerah. Aku juga menyerah. 1 miliar. Aku ambil artefak perunggu ini. Tuan Ye, apakah Anda menemukan rahasianya? Saya juga tidak melihat ada misteri, tapi jauh melebihi nilai pedang ini. Begini saja, kalau Anda memang menyukainya, saya berikan saja pada Anda. Itu tak bisa. Aku sangat tertarik dengan artefak perunggu ini. Lagi pula, bagaimana kalau aku benar-benar menemukan rahasia di dalamnya? Dan Tuan Pangeran menyesalinya dan menginginkannya kembali. Itu mungkin akan menyebabkan permusuhan. Tuan Ye, Anda bercanda. Itu cuma robot. Kalau memangnya saya pasti sudah melihatnya. Ling Ye, bawa pedang perunggu itu untuk Tuan Ye. Bagaimana kalau begini? Koleksi triliunan dolar ini. Kau benar. Apa kau sudah mengetahui rahasia pedang itu? Gak. Aku hanya punya firasat. Kalau itu pasti bernilai triliunan. Ye Xian, apa kau sudah gila? Bahkan jika pedang perunggu ini terbuat dari emas, nilainya hampir tak sampai 1 triliun. Aku tak tahu kau sekaya ini.
dan suka berhayal seperti ini. Tuan Ye, harga pedang perunggu ini mungkin mencapai 1 atau 200 juta. Dan itu sudah patut disyukuri. 1 triliun, saya rasa agak sulit. Kau memalukan. Dengan matamu. Bahkan jika kau punya aset 1 triliun, cepat atau lambat kau akan menghabiskannya. Pedang perunggu kompang camping ini dibandingkan dengan kepala Buddha Giok dinasti Tangku tadi, hanyalah sampan. Begitukah? Kok ada suara nyanyian? Mungkinkah naga sembuhan turun? Tentu saja. Dan bukan hanya satu. Konon 1000 tahun yang lalu. Selama pergolakan antara 3 alam, perang manusia iblis, Linglong Agung mengorbankan 9 putra naganya untuk menempa pedang dewa tak tertandingi bagi kaisar manusia membalikkan keadaan perang. Ada 9 jiwa naga sejati tersembunyi di dalam pedang ini. Mungkinkah ini pedang Suanyuan yang legendaris? Tepatnya. Apa? Tuan Pangeran, alasan Anda tidak dapat melihat rahasia di dalam pedang ini adalah karena Anda bukan seperti saya seorang kultivator. Anda tidak dapat menggunakan ki sejati untuk mengeluarkan 9 naga di dalam pedang. Tuan Ye, bolehkah orang tua ini melihat pedang itu? Harta karun nasional. Ini harta karun nasional sejati. Tuan Ye, orang tua ini akan memberi Anda 1 triliun. Tolong jual pedang ini kepada saya. Ini. Tuan Ye, saya tahu Anda tidak kekurangan uang. Tapi saya sungguh mengagumi pedang Suanyuan ini. Saya sangat menyukainya. Tolong beri orang tua ini kesempatan. Tuan Pangeran tidak perlu membungkuk, hanya saja aku masih membutuhkan pedang ini, dan tidak bisa menjualnya kepada Anda saat ini. Harap maklum. Permintaan orang tua ini memang keterlaluan. Mohon maaf Tuan Ye. Jangan mengira, karena kau menghabiskan 10 miliar dan mendapatkan barang senilai 100 miliar, kau bisa begitu sombong. Ku bilang padamu, setelah hasil penilaian keluar, kartu hitam triliunanmu akan menjadi milikku. Dewa perang laporan penilaian sudah keluar. Keluarkan. Tuan Ye terbawa suasana dan disesatkan oleh Lin Feng hingga menyetujui taruhan yang merugikan ini. Tidak mungkin. Tuan Ye punya visi yang luar biasa dan identitas yang misterius. Kita sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Tuan Muda Lin, beri muka pada Pangeran Senbei dan lupakan saja taruhannya. Lagi pula itu cuma kesepakatan lisan, tidak dihitung. Tuan Pangeran, alasan Anda terkenal di seluruh negeri dan dihormati adalah karena Anda selalu bertindak adil dan jujur. Anda selalu benar dan tak tergoyahkan. Mungkinkah hari ini untuk menjilat Yezian dan membeli pedang Suanyuan di tangannya? Anda berat sebelah. Jika ini sampai tersiar, aku khawatir reputasi Dewa Perang akan anjlok. Lin Feng, beraninya kau mengancam kakekku. Saya tidak berani. Tapi, gosip adalah hal yang menakutkan. Meskipun aku tidak mengatakan apa-apa, bukan berarti orang lain tidak akan. Tuan Pangeran, Anda tidak perlu khawatir. Aku pasti akan memenangkan taruhan ini. Jadi kawan, tolong umumkan hasilnya. Jika kau tidak akan mengatakannya, aku akan. Kepala Buddha Giok dinasti Tang ini diidentifikasi sebagai palsu. Mustahil. Pangeran Senbei, apakah kau berkolusi dengan Yezian ini untuk memasukkan laporan penilaian palsu? Lin Feng, kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu sendiri. Ini aturan rumah Lelan yang sudah berlaku puluhan tahun. Kau sendiri yang salah menilai. Jangan ribut di sini. Lagi pula kita semua bersama-sama. Mana mungkin ada kesempatan untuk memasukkannya. Tuan Muda Lin, kalau kau tidak percaya pada pangeran, apa kau juga tidak percaya padaku? Aku sudah menaksir kepala Buddha ini. Wang Tianyu, ahli penilaian. Padahal itu adalah piramida dunia batu permata. Wang Tianyu, aku telah berkecimpung di dunia barang antik selama lebih dari 30 tahun. Aku tak pernah salah menilai kepala Buddha ini tanpa celah. Tapi tak luput dari mataku. Setelah penaksiranku, aku bersumpah atas nama baikku sebagai Wang Tianyu. Kepala Buddha ini palsu. Baiklah. Baiklah. Kalian semua mempermainkanku kan? Baiklah. Yezian, ini belum berakhir.
Berhenti. Tuan Muda Lin. Taruhannya masih berlakukan. Jangan keterlaluan. Kaulah yang memaksa taruhan ini. Sekarang kau ingin mundur. Lin Feng, jangan bilang padaku. Kau tak mampu main-main. Aku sanggup main-main sialan. Kalau begitu berlututlah. Panggil aku apa? Bagus. Kakak. Ingat. Dalam 3 hari keluargamu Lin akan disita semua asetnya. Jangan lupa. Tuan Yu yakinlah. Garnison Senbeiku akan selalu mengawasi keluarga Lin. Aku akan pergi dan menginventarisir asetnya segera. Pergi. Semua lelang akan dilanjutkan seperti biasa dalam setengah jam. Bagaimana? Tes pertama ini. Apakah aku lulus? Kau lulus. Bagaimana dengan tes kedua? Seperti kata pepatah, susah bertepuk sebelah tangan. Seseorang selalu lemah saat sendirian. Jadi, ujian kedua ini Adalah tentang koneksi. adalah koneksi. Akulah Dewa Perang. Begitu banyak orang berlutut dan memohon padaku. Aku bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Bukankah koneksiku cukup? Yang mulia Dewa Perang menghargai kekuatan bela diri. Kau juga mengandalkan prestasi militer untuk naik ke posisi Dewa Perang selangkah demi selangkah. Tapi yang ingin kulihat adalah kemampuanmu di dunia sekuler ini. Jadi aku ingin kau mendapatkan kepercayaan sepenuh hati Raja Zenbei secepat mungkin dan menjadi tamu kehormatan sejati dari rumah kerajaan Zenbei. Pangeran Senbei kebetulan menyukai pedang ini. Aku akan memberikannya padanya. Ye Xian, pedang ini adalah bukti ujian pertama. Kau tak boleh memberikannya. Juga, kau tidak diizinkan menggunakan kekuatan apapun dari Yang Mulia Dewa Perang. Ini terlalu sulit. Jika malam ini kau bisa menghentikan Lin Feng dari meracuni Li Lingni, maka itu bukan tidak mungkin. Aku punya rencana. Tes kedua ini aku terima. Tuan Muda, ini adalah pil bunga persik riang hati musim semi yang Anda inginkan. Campurkan ke dalam air dan itu akan larut. Tidak berwarna dan tidak berbau. Baik pria maupun wanita. Selama mereka meminumnya, mereka akan diliputi nafsu dan tak dapat melepaskan diri. Sangat bagus. Li Tianhai, kau berani menipuku. Maka jangan salahkan aku karena kejam dan menyentuh cucumu yang berharga. Gad, kenapa kau terus menyuruhku membawa pedang Suanyuan? Ye Xian, yang harus kau khawatirkan sekarang adalah bagaimana lulus ujian kedua ini. Bukan minum di sini. Dan tentu saja bukan menanyaiku mengapa. Aku ingin kau membawa pedang Suanyuan. Tapi, bar ini adalah kuncinya. Untuk tes kedua bukan? Kau tidak mungkin menggunakan Yang Mulia Dewa Perang untuk mencari tahu sesuatu, kan? Gad, aku sudah berjanji padamu. Aku tidak akan menggunakan koneksiku di Yang Mulia Dewa Perang. Itu memberitahuku segalanya. Kau benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku. Kau salah sangka, bos. Kau tidak bisa menyebabku seperti ini. Atau kau juga menyembunyikan sesuatu dariku. Lingni, akhirnya kau datang. Tahukah kau berapa lama aku menunggumu? Katakan, jangan buang waktuku. Lingni, aku diam-diam mengejarmu selama 3 tahun penuh. 3 tahun ini, aku paling tahu rasa cintaku padamu. Hari ini kakakmu begitu padaku, dan kau bahkan tidak membelaku. Itulah yang kau dapatkan. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Dan jangan coba-coba membuat dirimu terlihat penting dengan barang tak berhargamu. Hadiah, aku sudah mengembalikannya 2 kali lipat kepadamu. Lingni, cintaku padamu tak ternilai dengan sekalipun kau tak mencintaiku. Bisakah kau setidaknya memberiku sedikit kasih sayang? Lin Feng, kau punya 80 kalau bukan 100 wanita di luar sana. Berhentilah berpura-pura begitu setia padaku. Berhentilah mencoba membuatku merasa bersalah. Jika bukan karena kita berdua berasal dari keluarga Shangjing terkemuka, dan aku memberimu sedikit muka, apa kau pikir kau bisa bertemu denganku hari ini? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Mungkin kita memang tidak berjodoh.
Minumlah anggur ini, dan aku janji, aku tak akan mengganggumu lagi. Sebaiknya kau tepati janjimu. Giliranku. Tuan Ye, apa yang kau lakukan di sini? Nona Lingni, kau tidak boleh minum anggur ini. Sudah dibubuhi. Sesuatu yang menjijikkan. Ye Xian, omong kosong apa kau ini? Tuan Ye, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja itu benar. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. 2 orang, kau mempermalukanku di pelelangan hari ini. Sekarang tidak ada bukti lagi. Mereka bilang aku meracuni anggurnya. Apa kau pikir aku serendah itu? Lepaskan dia. Kau mau bukti? Baiklah. Pil bunga persik hati musim semi berdebar. Lin Fei, apakah aku benar? Afrodisiak ini memengaruhi pria dan wanita. Dan ini cukup ampuh. Kau ingin membuktikan bahwa tidak ada obat di dalamnya. Minumlah. Omong kosong. Ini tidak boleh tersebar. Kalau tidak, keluarga Li tidak akan melepaskanku. Aku harus menghancurkan bukti ini. Kau ingin aku meminumnya. Kenapa harus aku? Lingni, karena kau juga percaya. Maka aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. As. Sudah kubilang aku baik-baik saja. Pil persik mekar apaan? Dia hanya memfitnahku. Tuan Muda Lin, apa yang kau risaukan? Menggeliat. Tidak bisakah seorang pria ke kamar mandi? Minggir kau. As. Keras kepala seperti keledai. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya. Istirahatlah. Tuan Ye, terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Jika bukan karena kau dan Nona Tang, aku mungkin benar-benar kehilangan muka hidup di dunia ini. Tidak masalah itu, hanya usaha kecil. Tuan Ye dan Nona Tang, kembalilah ke kediaman Li bersamaku. Untuk apa yang terjadi hari ini, keluarga Li pasti akan menghadiahimu dengan murah hati. Oke. Kebetulan aku ada yang ingin kubicarakan dengan kakekmu. Tidak mungkin, ada apa? Mengapa ini lebih penting daripada tantangan pranikah? Ini adalah berkah yang luar biasa. Diam saja di sini. Tuan Pangeran, apa yang kau lakukan? Tuan Yin Nonatan, terima kasih telah menyelamatkan cucu perempuanku. Kebaikan yang begitu besar. Li Tianai aku tak akan pernah lupa. Dewa perang Anda tak perlu sopan. Aku punya saran. Mengapa tidak membiarkan Nona Lingni menawarkan dirinya untuk menikah dan menikahi Tuan Ye? Bagaimana menurutmu? Ini. Bukan aku. Ye Xian baik tampan dan bernilai lebih dari 100 juta. Dia pantas untuk status kerajaan Lingni. Dengan cara ini, tidak hanya hutang budi akan terbayar, tetapi kau juga akan mendapatkan menantu yang kaya. Sebenarnya pedang Zuanyuan ini adalah apa yang ingin dia berikan padamu sebagai mas kawin? Jadi hari ini, apa yang Tuan Yi bicarakan adalah untuk melamar Lingmi kami. Tidak seperti itu aku. Nona Lingni, bagaimana menurutmu? Jika itu Tuan Ye, maka itu bukan tidak mungkin. Tapi Nona Tang, kau dan Tuan Ye, kami hanya teman biasa. Di pelelangan hari ini, dia ada di sana untuk membantu keluarga Tangku. Dia hanya di sana untuk mendukung keluarga Tangku. Begitu, maka keluarga Li saya akan sangat senang. Tuan Yi Lingni milikku. Mungkin bukan kecantikan yang memukau. Bidadari surgawi, tapi dia memiliki pesona yang menawan. Kalau begitu, mengapa tidak langsung saja menikah hari ini? Yusan, apa maksudmu? Ye Xian, aku menemukanmu, istri yang cantik. Apa kau tak seharusnya berterima kasih padaku? Ye Xian, maafkan aku. Besok adalah hari kematianku yang telah ditakdirkan. Aku tak ingin menjadi beban bagimu lagi. Aku ingin menghadapi ini sendirian. Aku ingin kembali ke kediaman Tang dan beristirahat. Kau tetap di sini dan berdiskusi dengan Tuan Pangeran.
Detail kontrak pernikahan dengan pangeran. Tuan Pangeran, aku permisi dulu. Sampai jumpa Nona Tam. Maafkan aku karena tidak mengantarmu. Aaron. Tuan Yi tentang pernikahan ini. Apa maksudmu? Aku sudah menyelesaikan 2 tesmu. Mengapa kau ingin aku menikahi wanita lain sekarang? Apa Nona Lingyi tidak cukup baik? Dari segi latar belakang keluarga, dia adalah cucu pangeran. Dari segi kecantikan dia melebihi aku. Dan dia belum pernah bertunangan sebelumnya. Dia gadis yang murni. Tapi aku hanya mencintaimu. Yesian, tenanglah. Mulai sekarang, kau dan aku memutuskan semua hubungan. Kita tak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Semoga kita masing-masing menemukan kedamaian. Jangan ikuti aku lagi. Yusan, jika kau benar-benar tidak mencintaiku, maka berpisah adalah hal yang wajar. Tapi akhir ini tidak akan kuterima. Bagaimana persiapan Xuanji? Dewa Perang semuanya sudah siap. Bagus, kalau begitu aku akan kembali ke Yang Mulia Dewa Perang sekarang. Saatnya membersihkan beberapa tikus. Tang Yuxian Yezian. Aku ingin kalian mati. Kau Tuan Lin Feng kan? Siapa kau? Kalian siapa? Titah Dewa Perang. Kalian dari Yang Mulia Dewa Perang. Memang sepahamanku. Pangeran Li Tianhai dari Shenbei, Yezian, dan Tang Yuxian secara terang-terangan menghinamu di pelelangan. Tuan Muda Lin, ini adalah penghinaan yang tak mungkin bisa kau telan. Tentu saja. Aku dengan senang hati akan mencabik-cabik mereka. Sempurna. Kami juga punya sedikit masalah dengan Yezian dan Tang Yuxian. Bagaimana kalau kita bergabung dan membalas dendam? Tapi bagaimana dengan Pangeran Shenbei? Dengan Yang Mulia Dewa Perang yang terlibat, kita tak perlu takut padanya. Tuan Muda Lin, ini kesempatan emas. Kuharap kau tahu cara menghargainya. Baiklah, aku akan bergabung dengan kalian. Kita akan merobek mereka sampai berkeping-keping. Hari ini adalah hari aku mati di kehidupan masa laluku. Kuharap setelah meninggalkanku, kau bisa hidup damai. Kau harus hidup dengan baik. Nomor aneh. Apa kabarmu akhir-akhir ini, adik? Zul Daiko masih hidup. Di mana kau sekarang? Hari ini aku akhirnya akan menyelesaikan masalah denganmu. Adikku sayang, aku akan mengirimkan lokasiku. Silakan datang kapan saja. Alamatnya sama seperti di kehidupan masa laluku. Semuanya telah diperbaiki. Kuharap kali ini aku bisa memenangkan taruhan. Tang Yuxian, aku hanya sedikit memancingmu. Tapi kau benar-benar berani datang. Sudah kubilang. Perseteruan kita harus berakhir hari ini. Hai Tang Yuxian, kenapa kau datang sendiri? Apakah pacar Dewa Perang meninggalkanmu? Hahaha, bukan urusanmu. Xiudai, sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin mati hari ini, Tang Yuxian? Kurasa kau tidak paham situasi. Lihat ini. Mereka semua adalah pakar bela diri yang kusewa. Dengan satu perintah dariku, mereka akan mencabik-cabikmu. Oh, benarkah? Serang. Apa yang kau lakukan? Aku tuanmu. Apa kau tidak mau uangmu? Maaf, Nona Tang menawarkan lebih.
Apa? Xiu Dai, kali ini kau kalah. Kau kalah telak. Tanpa peluang untuk pulih. Atas dasar apa? Aku tidak akan menerima ini. Tang Yuxian, bagaimana kau bisa begitu peramal? Selalu selangkah lebih maju dariku. Kau jelas-jelas dulu, bodoh seperti babi. Kenapa sekarang kau jati seperti ini? Ah. Kenapa? Itu karena di kehidupan masa laluku, aku terlalu mempercayaimu semua. Itulah mengapa aku berakhir membayar harganya dengan nyawaku. Dalam keadaan ini, ingatkah saat aku diikat pada salib ini? Disiksa hingga tak bisa dikenali. Dan akhirnya mati secara tragis. Dulu, di kehidupan masa laluku. Hahaha. Tang Yuxian, apa kau sudah gila? Kau tidak sungguh-sungguh percaya bahwa ada orang yang terlahir kembali kan? Percaya atau tidak? Balas dendam ini harus kubalas. Lakukan. Bunuh dia. Siapa yang bertindak mati? Lin Feng. Bagaimana bisa kau tidak menduga ini kan Tang Yuxian? Kami sudah membuat banyak persiapan. Nona Shou, semua aset keluarga Tang sudah ada di tangan kami. Hahaha. Tuan muda Lin, kau sudah bekerja keras? Setelah ini selesai, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Sampai kau puas. Kalau begitu Nona Shou, kau harus menepati janjimu. Tentu saja. Lagi pula kalau kau tidak datang, aku pasti sudah dibunuh oleh para pengkhianat ini sejak lama. Kaulah penyelamatku. Haha, Tang Yuxian. Kau tidak menduga ini kan? Apakah takdirku sungguh tak terelakkan? Katakan padaku, bagaimana aku harus membalasmu? Oh iya, apa yang kau katakan tadi? Terikat di kayu salib. Kurasa itu terdengar menyenangkan. Seseorang, tangkap dia. Lepaskan, lepaskan. Wajah yang begitu cantik. Jika aku memotongnya iris demi iris, itu akan sangat menarik bukan? Omong kosong. Kalau kau ingin melakukannya, lakukan saja. Tunggu. Sayang sekali hanya membunuhnya seperti ini. Yang ini baunya lezat. Pergi sana. Bahkan jika aku mati, aku tak akan membiarkanmu menyentuhku. Gadis kecil ini cukup menarik. Aku suka itu. Hahaha. Tuan muda Lin, apa bagusnya dia? Aku bisa melakukan posisi apapun yang bisa dia lakukan, dan aku bisa melakukan yang tidak bisa dia lakukan. Terserah kau mau main bagaimana, aku bisa bermain denganmu. Ayo kita bunuh dia cepat. Jadi kita tidak punya komplikasi lebih lanjut. Gadis cantik. Aku sudah bermain dengan banyak wanita sepertimu. Hari ini, aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Bermain dengan gadis suci ini. Hahaha. Tak pernah terpikir kehidupan ini akan berakhir dengan penghinaan seperti ini. Tapi syukurlah, Ye Xian, kau masih hidup. Hahaha. Tang Yuxian, jangan bilang kau masih berpikir Ye Xian masih hidup. Apa maksudmu? Maksudmu apa? Hah? Nona Tang, apa kau masih menyukai hadiah ini? Ye Xian, lepaskan. Tang Yuxian, sebanyak apapun kau menjerit dan menangis, dia sudah mati. Mengapa ini terjadi? Ye Xian adalah dewa perang. Dia tidak mungkin mati. Bagaimana mungkin dia mati? Karena dia menimbulkan murka banyak orang. Posisi dewa perang telah terisi. Dan aku adalah salah satu dari 3 jenderal perang dari Yang Mulia Dewa Perang Baru. Salah satu dari 3 jenderal perang. Nama Sandi Tanlan. Tuan Tanlan, kau memainkan permainan yang megah. Strategimu sungguh tak tertandingi. Shogi yang zaman modern. Hahaha. Bahkan jika itu dewa perang dari olah perang yang terhormat, terus kenapa dia masih darah dan daging? Pisau masih terasa sakit. Dia masih bisa mati. Tapi itu tidak masalah sekarang. Giliranmu segera. Ye Xian sudah mati. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Ah, Tang Yuxian, aku akan mengirimmu untuk bertemu kembali dengan Ye Xian sekarang juga. Bertemu kembali. Bawakan aku pedangku.
As, Itu sakit. Bos Tang, apa yang kau lakukan? Kau membuatku takut setengah mati, dasar brengsek. Aku sangat senang kau baik-baik saja. Ya, yang mulia Dewa Perang masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Itu sebabnya aku terlambat. Aku senang kau di sini. Aku tak pernah ingin berpisah darimu lagi. Sudah kubilang, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku masih ada urusan yang harus diurus. Aku harus berurusan dengan ketiga orang ini. mustahil. Ini tidak mungkin. Aku membunuh Yezian dengan tanganku sendiri. Kau siapa? As, Tuan Kesha. Aku membunuh Tuan Kesha. Penguasa sudah lama mengetahui trik murahanmu. Penguasa sudah lama mengetahui trik kecilmu. Dewa Perang kau bunuh hari itu. Hanyalah Kesha yang menyamar. Hanya Kesha. Kesha mencoba merebut kekuasaan, mengganggu tatanan aula Dewa Perang, dan mengacaukan negara. Disiksa dan dibunuh olehmu adalah akhir yang pantas untuknya. Sekarang, giliranmu. Di mana prajurit yang mulia Dewa Perang, Zhou Dei dan Zhou Tianqi, kabur dari penjara. Mereka bersekongkol dengan Kesha untuk merebut kekuasaan. Apa hukuman mereka? Bunuh. Seseorang masih bisa menebus dosa terhadap surga, tetapi tidak untuk dosa terhadap diri sendiri. Hari ini aku menjatuhkan hukuman mati kepadamu berdua dengan 1000 tebasan. Lin Feng, aku juga akan membantu dalam eksekusi. Laksanakan hukumannya sekarang. As, yang mulia Dewa Perang, ampuni nyawaku. Aku dijebak orang lain, dibutakan oleh keserakahan. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mengabdi pada aula Dewa Perang dengan sepenuh hati sampai napas terakhirku. As, Dia tidak butuh pengkhianat sepertimu. Yexian, aku akan memberikan seluruh harta kekayaanku. Ampuni aku. Jika aku tahu ini akan terjadi, kenapa aku melakukannya sejak awal? Berani menghina istriku. Ini balasan untukmu. Yushan. Yushan, kumohon. Tolong lepaskan aku. Demi persahabatan kita selama 1 dekade. Jika kau melepaskanku, aku tidak akan pernah kembali ke kota Yun lagi. Di kehidupan masa laluku aku juga mengatakan hal yang sama padamu. Tapi kau tak mengampuniku. Akhirnya, aku membalas dendam terima kasih. Kali ini kau takkan pernah meninggalkanku lagi, kan? Tidak akan pernah. Aku takkan pernah berpisah darimu lagi. Halo. Apa? Aku segera ke sana. Kakek dipukuli. Akan kulihat siapa itu, orang bodoh yang sembrono ini. Siapa yang berani menggertak Tuan Tang? Yushan, ayo pergi. Kakak kau baik-baik saja. Apa yang terjadi? Seleksi keluarga pelindung nasional sudah dekat. Aku berencana untuk membeli pusaka kota Yun, naga Jipraut biru, dan menghadiahkannya kepada 4 keluarga besar. Dengan demikian, mengamankan kesempatan untuk bersaing demi kemajuan. Bahkan jika aku gagal, setidaknya keluarga Tanku bisa mengamati dan belajar. Siapa sangka, Sang Tianhao dari keluarga Shan dalam perjalanan pulangku akan merampokku dengan paksa. Dia mencuri naga Gyo dan melukainya. Apa? Keluarga Shang? Keluarga Xiang terkutuk itu. Ayo kita selesaikan masalah dengan mereka. Yexian, tenanglah. Yexian, kau tidak mengerti. Keluarga Sang Tianhao itu adalah salah satu keluarga bergengsi di Sanjing. Terlebih lagi, kali ini, mereka telah terpilih sebagai kandidat keluarga pelindung nasional. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, gelar keluarga pelindung nasional pasti akan jatuh ke tangan keluarga Shan. Keluarga pelindung nasional adalah entitas kolosal di dunia sekuler. Dibandingkan dengan mereka keluarga Tanku, tak berarti apa-apa seperti semut. Kau adalah Dewa Perang. Jika kau coba ikut campur dalam urusan duniawi, aku khawatir itu akan menjadi bumerang dan menimbulkan masalah. Jika aku bahkan tak bisa melindungi keluargaku, apa gunanya aku sebagai Dewa Perang? Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Xuanji, Tuan Tang telah dirampok naga gioknya oleh Sang Tianhao dari keluarga Xiang. Sekarang panggil semua cabang dari ketua aula dan temukan untukku
Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Para tetua dari Dewa Perang tersebar di seluruh negeri. Menghubungi mereka agak merepotkan. Mungkin butuh sehari. Aku hanya memberimu 1 jam. Kau punya nyali juga. Berani mencuri naga giok. Kirim dia ke penjara jurang tak berujung. Dewa Perang, bawahan ini punya pertanyaan. Bicaralah. Untuk sampah masyarakat semacam ini, bunuh saja mereka semua. Kenapa kau biarkan satu lolos? Aku datang ke sini untuk 3 alasan. Pertama, untuk membalas dendam Pak Tuatang dan mengambil kembali naga giok. Kedua, atas nama keluarga Tang, untuk membuat nama bagi diri kita sendiri. Membiarkan 1 orang hidup adalah untuk memberitahu semua orang. Dengan aku Ye Xian di keluarga Tang, tak seorang pun berani menggertak mereka. Hanya ada 1 hasil. Kematian. Ketiga, masih ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan untuk menghindari keadaan yang tak terduga atau perubahan yang tak terduga. Dewa Perang, kau bicara tentang... Jangan bertanya apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. Tugasmu adalah mengawasi keluarga Xiang dan status klan kekaisaran mereka. Ya. 1000 tahun sekali. Xiao Kepala 5 Keluarga Pelindung Nasional. Adalah dalam 3 hari. Bagaimana persiapannya? Bagaimana persiapannya? Dipimpin oleh keluarga Xiao. Undangan 4 pelindung nasional besar. Mang Duming Kepala 5 Keluarga Pelindung Nasional. Telah dikirim ke seluruh negeri. Mengundang perwakilan dari semua provinsi dan ratusan klan untuk hadir. Segalanya telah diurus untuk promosi keluarga Xiang. Jangan khawatir saudara Xiao. Saat ini, selain keluarga Xiang Tianhao, ada juga seorang pemuda dari keluarga Feng yang memenuhi syarat untuk promosi. Namun, kami sudah menekan. Dalam 3 hari, itu sudah pasti. Hai. Ayah Baptis. Paman Meng. Lama tak jumpa. Xiang Tianhao tuan muda keluarga Xiang. Anak baptisku. Tak sabar ingin bertemu denganku ya. Kau datang menemuiku hari ini. Hai. Jangan khawatir. Klan Kekaisaran kelima pasti akan menjadi milik keluarga Mushan. Benar, ini hanya formalitas. Itu saja. Terima kasih Ayah Baptis. Terima kasih Paman Meng. Aku datang ke sini hari ini untuk sesuatu yang lain. Poa. Lalu apa tujuanmu datang kemari? Untuk berterima kasih kepada Ayah Baptis dan Paman Mang atas dukungan kalian. Aku mendapatkan harta karun tertinggi di Yuncheng. Aku memperoleh harta karun tertinggi hari ini. Aku datang untuk memberikannya kepada kalian berdua. Harta karun tertinggi. Keponakan. Kau tahu kita sama-sama dari pelindung nasional. Apa yang belum kita lihat? Harta yang kau bicarakan diwariskan selama ribuan tahun. Seluruh tubuhnya memiliki warna giok naga darah Jasper, seperti hidup. Dengarkan baik-baik. Kau bisa mendengar aman naga. Ia dapat melindungi rumah, mengusir iblis dan roh jahat. Ini dari Yuncheng. Harta karun kota. Yang kau bicarakan, apakah ini milik Yuncheng? Tepat sekali. Ayah Baptis benar. Hai. 2 orang selalu membuatku penasaran. Hai. Cepat. Hai. Perlihatkan padaku. Jangan khawatir Paman Meng. Aku sudah memerintahkan anak buahku untuk membersihkannya. Sebentar lagi sampai. Tuan muda gawat. Ada apa? Di mana naga giok Laut Azur? Naga giok Laut Azur telah dicuri. Di siang bolong. Naga giok Laut Azur bisa dicuri. Untuk apa kau? Siapa yang melakukannya? Dia bilang dia. Ye Xian dari keluarga Tang. Ya. Itu keluarga Tang. Dia juga bilang. Dia ingin keluarga Xiang kita membayar harganya. Jadi ini keluarga Tang. Betapa lancangnya. Apa dia tidak tahu keluarga Xiang akan segera dipromosikan menjadi keluarga pelindung nasional? Dia bilang dia tahu. Tapi, sebuah keluarga pelindung nasional bukan apa-apa. Poa. Dia hanya keluarga Yuncheng kelas 2. Berani sekali bersikap sombong. Menindas keluarga Sang hari ini. Berarti dia mungkin akan menindas kita selanjutnya. Keterlaluan. Seseorang. Bawakan aku keluarga Tang. Jika kita menyerang mereka begitu saja, bukankah pencurian naga giok keluarga Tang olehku akan terbongkar? Bukankah itu akan terbongkar? Jangan khawatir Ayah Baptis. Jika kita bertindak sekarang, itu akan tampak agak tidak adil. Lebih baik jika kita menggunakan konferensi promosi keluarga untuk membiarkan keluarga Tang tahu jurang yang menganga antara mereka dan kita, seperti jurang. Lalu, kita akan mencari kesempatan lain untuk membunuhnya. Kau sudah punya rencana. Tepat. Penghinaan ini takkan kutelan dengan mudah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh kepala keluarga pelindung nasional kelima. Ye Xian Yusan, kabar baik. Kakek,
Kenapa kau tidak mengetuk? Off maaf. Kabar baik. Kabar baik. Pavai. Keluarga Tang kita bisa berpartisipasi dalam promosi keluarga pelindung nasional. Pavai. Mereka bahkan mengirim undangan. Sebuah undangan. Benarkah? Tentu saja itu asli. Semua keluarga dan klan menerima pemberitahuan. Ye Xian, cepat bangun. Ikut aku. Cepat. Ini hanya konferensi promosi keluarga. Kenapa kau begitu bersemangat? Jangan membantah. Ganti bajumu. Kau kan pacarku. Karena kau tak peduli. Bukankah itu akan terbongkar? Itu keluarga pelindung nasional. Oh, bukannya aku tidak peduli. Aku hanya tidak tertarik pada perselisihan duniawi. Kau benar-benar bisa mendengar suara hatiku. Benar. Berapa lama kau akan merahasiakan ini dariku? Suara hati. Suara hati apa? Apa yang kalian bicarakan? Berantakan sekali. Aku baru saja bangun, omong kosong. Aku juga tidak tahu apa yang dibicarakan Yusan. Ngomong-ngomong. Yusan, lihatlah. Kapan konferensi promosi keluarga, agar kita bisa bersiap sebelumnya. Kau hanya tidak mengerti. Kau adalah dewa perang. Dan aku hanya kepala keluarga kecil. Jika seluruh dunia tahu kita menikah, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Namun, jika aku bisa dipromosikan menjadi salah satu dari 5 keluarga besar, aku akan pantas untukmu. Siapa yang berani bergosip tentang istri dewa perang? Mereka pasti tidak ingin hidup. Tunggu sebentar. Kencan ini. Bukankah hari ini? Apa? Kakek. Siapkan mobilnya. Terlalu terlambat. Cepat. Bangun. Hari ini, semuanya adalah turnamen promosi keluarga. Para pesertanya adalah Sang Tianhao dari keluarga Shan, Feng Shenqi dari keluarga Feng, Feng Shen ketua muda keluarga Feng, dan Tan Yushan dari keluarga Tan. Karena keterlambatan dan ketidakhadiran keluarga Tan yang tidak dapat dijelaskan, maka partisipasi mereka dicabut. Tang Yushan dari keluarga Tang telah tiba. konferensi promosi keluarga pelindung nasional. Tang Yusan dari keluarga Tang. Memberi hormat kepala keluarga pelindung nasional. Kalian boleh berdiri. Bocah tengik. Kau lihat pemimpin kepala keluarga pelindung nasional, dan kau tidak membungkuk. Aku bukan salah satu dari 100 keluargamu. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa aku harus membungkuk? Kau hidup di dunia ini. Jadi kau harus mengikuti aturan. Wah. Cukup sombong ya. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kau adalah penguasa. Bocah lanjan. Kau berani bercanda tentang penguasa. Apa kau mencari mati? Bahkan jika aku memang, beranikah kau menyentuhku? Nah, kau cukup sombong. Berani menyebutkan nama dan keluargamu? Keluarga Tang. Ye Xian. Jadi, kau Ye Xian. Bagaimana dengan ini? Beri aku muka. Tujuan kami di sini adalah untuk dipromosikan. Jangan buang waktu berdebat dengan keluarga Shang. Baiklah. Ye Xian dari keluarga Tang membungkuk kepada Tuan dari kepala keluarga pelindung nasional. Nah begitu. Tang Yushan. Turnamen promosi keluarga hari ini adalah acara tingkat atas yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Keluargamu Tang datang terlambat tanpa alasan. Bukankah seharusnya kau memberi semua orang sebuah penjelasan? Itu karena kami baru saja menerima undangan. Tidak ada cukup waktu. Oh, jadi kau bilang kau menyalahkan kami karena sengaja mengirim undangan terlambat. Jadi apa kita harus mengirim tandu kecil dengan 8 orang untuk mengundangmu? Yushan tidak bermaksud begitu. Hanya menyatakan fakta. Menurutku, itu hanya alasanmu. Kenyataannya, keluargamu Tang semakin sombong, tidak menganggap serius perwakilan 100 klan kami, dan 4 keluarga pelindung nasional. Dengan serius, Tang Yushan. Kesempatan yang susah payah didapat ini, tidak hanya kau tidak menghargainya, tapi kau berani memandang rendah kami. Hanya seekor anjing kampung. Benar-benar mengira kau hebat.
kembali ke provinsi Yonmu. Pertemuan ini tidak menyambutmu. Orang semacam ini untuk kompetisi 5 keluarga besar. Keluarga Tang ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Keluar. Kemajuan keluarga bergantung pada kekuatan. Bukan pada kalian semua. Yang menggonggong beberapa kali dan berhasil maju. Kau. Permisi. Aku lupa, kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk maju. Penonton hanya menonton. Jangan menggonggong seperti anjing gila. Kau bocah manis. Apa hakmu bicara? Apa? Membicarakan mereka bukan kamu. Yezian, ini bukan provinsi Yun milikmu. Salah bicara. Bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Biar aku mati tanpa kuburan. Mari kita lihat, apakah kau punya kemampuan? Hahaha. Beraninya kau. Kau tahu siapa kami? Berani-beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Siapa kau tidak ada hubungannya denganku? Aku sungguh tak tahu bagaimana keluarga Tang mendapatkan kualifikasi untuk majelis kenaikan tingkat. Sombong sekali. Besar mulut. Benar-benar cari mati. Tang Yushan, percaya atau tidak, salah satu dari kami di sini bisa menghancurkan keluargamu. Yezian, jaga bicaramu. Identitas setiap orang yang hadir sangat tersembunyi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh orang udik sepertimu dengan kami. Seperti Tuan Muda Fen di sampingku. Dia keturunan dari garis keturunan guru nasional, dengan aset ratusan miliar, dan medali emas yang dianugerahkan oleh Kaisar. Menghancurkan keluargamu, hanya butuh beberapa patah kata darinya. Tuan Muda Xiang, Anda adalah keturunan Perdana Menteri. Latar belakangmu bahkan lebih tak terduga dibandingkan denganku. Itu meremehkan. An Yushan, meskipun kau memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kau masih sangat muda. Kau perlu belajar menahan diri. Sekarang, minta maaf. Aku yakin semua orang bisa memaafkanmu. Betul. Minta maaf. Diam kalian semua. Membuat kami minta maaf. Kau pikir kau layak? Dengan status semenyedihkan itu, kau berani menyombongkan diri. Di antara 100 keluarga, kalian semua hanyalah katak dalam tempurung. Dasar sampah. Bajingan sekali. Apa kau tahu omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? An Yushan, apakah ini sikap keluarga Tang? Tetua Xiao, orang-orang inilah yang mulai menghina keluarga Tangku. Kurasa Yezian tidak melakukan kesalahan apapun. Bagus. Begitu banyak orang akan memberikan apa saja untuk promosi ini. Dan keluarga Tangmu tidak menghargainya. Kau bahkan berani membuat masalah di acara milenial ini. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Jika acara milenial ini hanya untukmu, 100 keluarga, untuk menyombongkan diri, maka kupikir gelar keluarga kelima ini harus dicabut. Kalian orang udik tak beradab, pergi dari sini. Pergi. Kami tidak menerima keluarga kelas 2 sepertimu. Yushan, kau lihat ini. Inilah yang disebut keluarga bangsawan. Mereka hanyalah sekumpulan orang berpikiran sempit, katak dalam tempurung. Promosi semacam ini, kita tidak membutuhkannya. Ayo pergi. Karena semua orang di sini tidak menyambut keluarga Tang, maka kami akan permisi. Semuanya. Sampai jumpa. Mau pergi? Tidak semudah itu. Xiang Tianhou, apa maumu? Jika kau datang ke sini dan membuat masalah, lalu pergi tanpa cedera, apa jadinya otoritas 100 keluarga? Bukankah kita akan jadi bahan tertawa, Ayo? Jadi apa maumu? Meskipun Tuan Muda Shan dan aku adalah saingan hari ini, namun, aku setuju dengan apa yang dia katakan. Otoritas 100 keluarga tidak bisa dilanggar. Mereka yang melanggarnya harus disingkirkan. Keluarga Dong Shengku juga setuju dengan Tuan Muda Shan. Keluarga Tang harus diberi pelajaran. Mereka harus membayar harga untuk kesombongan mereka. Keluarga Liu Danau Baratku juga setuju dengan Tuan Muda Shan. Keluarga Tang harus dihukum. Keluarga kecil seperti Tang telah menyebabkan banyak masalah. Menurutku, kita harus mencabut status keluarga Tang di antara 100 keluarga untuk dimusnahkan. Diturunkan menjadi rakyat jelata, tidak akan pernah bangkit lagi. Bagaimana menurut kalian semua? Kami bersedia menghancurkan keluarga Tang bersama-sama. Kau tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Kami di sini hari ini untuk menghadiri konferensi promosi keluarga. Kami tidak berniat menyinggung siapapun. Kamulah yang telah mempersulit keluarga Tang. Kau juga yang melanggar aturan terlebih dahulu. Kesalahan keluarga Tang hari ini dilihat oleh keempat keluarga kami. Kita semua melihatnya.
Tidak peduli bagaimana kau mencoba membenarkannya. Itu tidak akan ada bedanya. Jadilah pintar. Dan serahkan token patriark keluargamu. Berlutut dan terima hukumanmu. Mungkin kau masih bisa menukarnya dengan nyawamu. Aku punya 4 kata untukmu. Mimpi di siang bolong. Kau masih belum tahu kekuatan dari elit 100 klan kami. Seseorang Menekan keluarga Tang. Shang Tianhao dari keluarga Shang menggunakan darah sebagai tinta untuk menulis sumpah darah ini. Tang Yeshan dan Ye Xian dari keluarga Tang telah menunjukkan penghinaan terhadap perwakilan 100 klan Xia Agun dan meremehkan kekuatan naga dari keluarga pelindung nasional. Oleh karena itu, mereka dilucuti dari posisi mereka di antara 100 klan dan diturunkan menjadi rakyat jelata. Selamanya ditindas ditandatangani. Wah, Tuan Muda Shem begitu mendominasi. Keluarga Feng Ku tentu saja tidak bisa ketinggalan. Feng Shanqi dari keluarga Feng menandatangani sumpah darah ini dan bersumpah untuk bergabung dengan keluarga Shang dalam menekan keluarga Tang selamanya. Semua 100 klan dari provinsi. Sejak zaman dahulu, kita berbagi kejayaan dan kehancuran satu sama lain. Hari ini, keluarga Tang berbicara dengan tidak hormat, memandang rendah kita. Kita tentu harus bergabung untuk menekan mereka dan memastikan keluarga Tang tidak akan pernah bangkit lagi. Tuan Muda Shang benar. Hitung aku juga dalam sumpah darah ini. Keluarga Tang sombong dan telah menghina 100 klan. Hitung aku juga. Hari ini, apakah kau akan melawan keluarga Great Xia dan 100 klan? Yusan. Konferensi promosi keluarga hari ini. Mungkin jebakan yang dipasang oleh Shang Tianhao. Tidak heran undangan kami datang begitu terlambat. Mereka sengaja mempersulit kami. Jangan khawatir, kita akan membalas kekuatan dengan kekuatan dan air dengan tanah. Apapun trik yang mereka mainkan, selama aku di sini, mereka tidak bisa menggoyahkan keluarga Tang sedikit pun. Tang Yushan ditindas oleh sumpah darat yang ditandatangani bersama oleh 100 klan. Keluarga Tang Lu mungkin bakal lenyap dari jajaran elit Xia Agung. Ini semua salah lu sendiri. Lenyap. Kau tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Sok banget sih. Gue rasa lu gak ngerti deh. Arti penting sumpah darah ini. Orang ini mungkin cuma kacungnya keluarga Tang. Dia nggak tahu krisis apa yang lagi dihadapi keluarga Tang sekarang. Benarkah begitu? Tapi aku rasa aku bisa dengan mudah menyelesaikan masalah kecil ini. Kau. Meskipun kita nggak bisa nyamain keluarga besar pelindung nasional, sejengkal pun nggak. Tapi kita bisa mewakili gedung ini. 100 keluarga top tiap provinsi. Dengan kata lain, keluarga Tang Lu ngelawan kita semua. Keluarga-keluarga top. Gue takutnya lu bahkan nggak ngerti ini ya. Begitukah? Tapi tak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tidak bisa membunuh naga yang terbang di langit. Seekor naga, segudang sampah, tetaplah sampah. Lu apa yang lu bilang barusan? Percaya atau nggak gue bakal bunuh lu sekarang juga, Tuan Muda Feng. Ngapain ngurusin orang rendahan kayak gini? Berdebat sama dia. Yang perlu kita lakuin sekarang adalah biarin mereka nonton kehancuran keluarga Tang dan ngerasain keputusasaan. Ingat, dari saat kita tanda tangan sumpah darah, saat itu juga semua hubungan kita, pengaruh dan latar belakang, kita bakal pakai semuanya buat mulai ngehancurin keluarga Tang Lu. Sayang sekali, semua yang kau sebut, hubungan dan latar belakang digabungkan, tidak bisa menggoyahkan keluarga Tang sedikit pun. Terus kita lihat aja, dalam 3 hari, keluarga Tang bakal hancur. Dua orang tua, kalian terus mengatakan konferensi promosi keluarga ini adalah acara milenial, tetapi telah diganggu oleh mereka yang punya motif tersembunyi, membuatnya tampak seperti permainan anak-anak. Apakah kalian akan melakukan sesuatu tentang itu? Kau pelayan keluarga Tang. Berani bicara seperti ini padaku? Apa kau mencari mati? Sekarang menyinggung perwakilan 100 keluarga teratas Daxia. Itu salah keluarga Tangmu sendiri. Kenapa kita harus peduli? Bukankah kau baru saja menyombongkan diri tentang betapa mampunya dirimu? Sungguh situasi yang dibuat sendiri. Bagus. Kalau begitu, maka aku Ye Xian akan memberi kalian pelajaran hari ini. Jangan malu-maluin. Cuma kau bahkan tidak dekan. Coba aja kalau berani. Gue bakal bikin lu ngerti apa itu keputusasaan. Keluarga Tang sekarang lagi jadi bara api. Siapa di Daxia yang berani dukung lu? Itu si cari mati namanya. Nyerah aja deh.
Gak ada yang bisa nolongin lu. Kalian terlalu percaya diri. Kalian yang disebut perwakilan dari 100 keluarga teratas. Kalian mungkin terlihat mengesankan di permukaan, tapi sebenarnya kalian seperti macan kertas. Untuk menangani kalian, aku punya 10.000 cara. Bukan 3 hari. 3 menit. Aku akan membuat semua orang di sini bangkrut. Tak ada yang selamat. Gue nggak salah denger kan? Dia beneran bilang kalau dia bakal bikin semua orang di sini bangkrut total. Bocah ini pasti udah gila. Bangkrutin semua orang dalam 3 menit. Jangan ngimpi. Gue rasa ini bukan rencana. Tapi lalu Kon, jangan buang-buang waktu sama orang ini. Telepon rumah sakit jiwa dan bawa orang gila ini pergi. Pavai. Bahkan hingga keluarga pelindung nasional kita bergabung. Tetap butuh waktu untuk membangkrutkan begitu banyak keluarga. Dengan satu kata, itu butuh usaha. Kau, Pavai, angin-angin kosong belaka. Tak heran, keluarga Tang jadi kelas 2. Selama sahabat terakhir, nekat sekali. Hari ini harus dilenyapkan. Jangan khawatir. 3 menit hampir habis. Kita lihat saja nanti. Gue bilang semuanya. Jangan buang-buang waktu lagi sama orang gila ini. Bunuh aja dia. Dia bisa jadi tumbal yang bagus buat sumpah darah 100 klan gue. Ide bagus. Tumpas keluarga Tang. Mulai dari orang ini. Siapa yang berani? Sekarang lu mau belain dia. Terlambat. Keluarga Tang lu nggak bisa lindungin lu. 3 menit sudah habis. Mungkinkah bocah ini benar-benar bisa melakukannya? Mustahil. Tak pernah ku dengar. Setauku, orang-orang di Daxia dengan kekuatan semacam itu bisa dihitung jari. Apa yang lu omongin? Keluarga Xiang sekarang terisolasi dan diambang kebangkrutan. Apa yang terjadi sama mereka? Apa? Lu bilang klien terbesar. Keluarga Feng kita mau mutusin hubungan sama kita dan gak mau kerja sama lagi? Mungkinkah ini kekuatan sejati Dewa Perang? Hanya puncak gunung es. Jangan-jangan dia beneran ngelakuinnya. Mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Dengan sepatah kata, kau melumpuhkan semua perwakilan klan. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting aku punya kuasa. Kalau begitu bolehkah aku bertanya? Apa tujuanmu datang ke konferensi promosi keluarga kami hari ini? Aku datang ke sini hari ini untuk melihat konferensi promosi keluarga yang adil dan terbuka. Tapi aku tak menyangka akan disambut oleh sekawanan anjing, menggonggong tanpa henti, dan menggigitku. Lu, Kalau begitu, Patriark Xiao, bisakah konferensi promosi keluarga ini resmi dimulai? Tentu saja. Mari kita mulai. Tapi Tuan Ye, jika Anda juga mewakili keluarga Tang, konferensi promosi keluarga ini, mungkin tidak. Apakah perlu dibandingkan lebih lanjut? Lagi pula orang-orang ini jauh di bawah Anda. Aku bilang, yang kuinginkan adalah keadilan. Aku tidak mewakili keluarga Tang. Kalian ikuti saja aturan kalian. Kita bisa menerima hasilnya menang atau kalah. Bagus. Kalau begitu apapun hasilnya, mohon Tuan Ye, jangan salahkan kami. Konferensi promosi keluarga telah resmi dimulai. Mohon sambut Sang Tianhao dari keluarga Shan, Feng Sengqi dari keluarga Feng, dan Wisan dari keluarga Tang yang berdiri di tempat acara. Kriteria promosi untuk keluarga pelindung nasional. Yang pertama dan terpenting adalah perbandingan aset. Kami sudah diam-diam menyelidiki secara menyeluruh. Sekarang kami secara resmi mengumumkan keluarga Sham saat ini memiliki aset 500 miliar. Bisnis mereka tersebar di seluruh provinsi Daxia. Keluarga Feng saat ini memiliki aset 300 miliar. Sedikit kurang sedikit lebih rendah, keluarga Tang hanya memiliki 100 miliar. Nona Tang, kayaknya lu sama kita masih ada sedikit jarak ya. Kompetisi ini
Kayaknya Tuan Muda Xiang pasti menang. Selamat ya. Jika tidak ada keberatan lain, maka saya umumkan perbandingan aset keluarga Xiang. Tunggu sebentar. Tuan Ye, bukankah lu yang barusan bilang pengen kompetisi yang adil dan jujur? Orang besar kayak lu nggak bakal ingkar janji kan? Telinga mana yang kau gunakan untuk mendengar? Aku bilang aku akan mengingkari kata-kataku. Ya Tuan Ye, ini tidak sesuai dengan aturan. Semua 100 klan di bawah langit sedang menonton. Aku hanya ingin bilang, investigasi kalian agak kurang teliti. Keluarga 100 klan ini setia memerisik daun atau wilayah rumput. Tak luput dari pengawasan keluarga pelindung nasional. Untuk masalah sekecil ini, kami tidak mungkin tidak bisa menyelidiki dengan jelas. Peringkat ini benar adanya. Tuan Ye bebas menyelidiki. Tapi sejauh yang aku tahu, aset keluarga Tang saat ini setidaknya triliun. Dengan skala dan kekuatan keluarga Tan saat ini, punya aset 100 miliar. Udah lumayan banget. Dian, apakah ini giliranmu bicara? Aku sudah bersama keluarga Tan begitu lama. Aku yang paling tahu. Gue cuma ngelakuin ini demi reputasi Tuan Ye. Kalau nggak, suruh Nona Tang bawa bukti aset triliun dolarnya. Keluarga Tang memang memilikinya. Kapan aku punya aset triliunan? Ada di dalam tasmu. Buka dan lihat. Bobot kartu hitam ini. Saya yakin semua yang hadir harus tahu kan? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Bagaimana mungkin keluarga Tan memiliki kartu hitam tertinggi? Konon hanya mereka yang kekayaan bersihnya triliunan yang memilikinya. Kartu hitam tertinggi ini. Sumber daya keuangan keluarga Tan sekarang seharusnya di atas kalian semua. Acara sebesar penerbitan kartu hitam ini, masa kita nggak dengar apa-apa? Karena kalian tidak memenuhi syarat. Keluarga Xiao saya adalah kepala dari 4 keluarga besar. Kami punya koneksi dengan bank tertinggi. Aku belum pernah dengar ada kartu hitam tertinggi yang dikeluarkan untuk keluarga Tan. Tuan Ye, kartu hitam tertinggi ini mungkin milik Anda kan? Jika begitu, maka kekayaan bersih Nona Tang yang triliunan dolar tidak dihitung. Seperti yang diduga keluarga pelindung nasional. Tidak mudah dibodohi. Gagal maju sih nggak serem. Tapi kalau masalah ini sampai mokor, bakal jadi aib seumur hidup. Jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kau tak ingin keluarga Tang menjadi bahan tertawaan selamanya kan? Begini saja, jangan bilang kalau kami menargetkan keluarga Tang tanpa alasan. Kebetulan di antara pengamat hari ini ada seorang manajer dari bank tertinggi. Bagaimana kalau kita minta dia memverifikasinya? Tuan Ye, bagaimana menurut Anda? Bagus. Ya. Ya, Nah, apakah kartu ini milik Ye? Atau Tang? Kami telah menerima kabar dari markas besar. Kartu ini memang diterbitkan untuk keluarga Tan 3 hari yang lalu. Wah, Kartu hitam tertinggi. Xiao Wu. Kompetisi ini seharusnya dimenangkan oleh keluarga Tang kan? Bisakah keluarga Tang sekarang dipromosikan menjadi keluarga pelindung nasional kelima? Kekuatan finansial Nona Tang memang luar biasa. Dan dia memenangkan kompetisi ini. Tapi untuk dipromosikan menjadi keluarga pelindung nasional, hanya kaya saja tidak cukup. Apa maksud kepala keluarga Xiao? Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu ini. tapi sumber daya keuangan hanyalah salah satu kriteria. Yang lebih penting adalah warisan dan kontribusi. Ambil keluarga Xiao saya sebagai contoh. Kami adalah keturunan jenderal besar yang mengabdi di sisi kaisar pendiri Daxia. Warisan 1000 tahun. Dan kontribusi yang tak tergantikan untuk Daxia. Begitulah cara kami mendapatkan. Barulah aku duduk posisi kepala keluarga pelindung nasional. Keluarga tanpa warisan, tak peduli seberapa kaya. Setidaknya, hanyalah orang kaya baru. Mereka sama sekali tak pantas menyandang gelar keluarga bangsawan. Jadi, warisan dan fondasi juga merupakan kriteria untuk promosi. Kan tanda tanya. Tentu saja. Dan, mereka yang paling penting, jauh lebih penting daripada kekayaan. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya Xiang Tianhao dari keluarga Xiang dari Xiangjin, keturunan generasi ke-38, dari mantan Perdana Menteri. Ya, warisan Tuan Muda Xiang tak tertandingi bahkan oleh keluarga Feng dari garis keturunan guru nasional. Barulah aku duduk. Tapi hanya dalam 100 tahun terakhir,
Keadaannya berangsur membaik. Keluarga kelas 2 ingin mengambil posisi keluarga kelima. Kurasa kau belum memenuhi syarat. Aku benar-benar minta maaf. Tuan Ye, sepertinya kau telah bekerja sia-sia. Aturan ini bukan sesuatu yang baru saja kau buatkan. Tuan Ye, ini aturan untuk promosi keluarga. Wajar jika Anda tidak tahu. Kami tidak berniat menargetkan Anda. Tuan Ye, kami tahu metode dan kemampuanmu. Tapi bahkan jika kau sangat kuat, kau tak bisa mengubah fakta bahwa warisan keluarga Tang lemah. Warisan keluarga Tang lemah. Itu hanya karena ketidaktahuanmu. Dalam 3 menit, bawakan aku dekret kekaisaran. Xian, aku sudah cukup memberimu muka hari ini. Jangan keterlaluan. 3 menit. Dan bawa titah kaisar. Apa kau tahu? Kata-katamu telah menghina kaisar. Kami bisa mengeksekusimu di tempat. Coba sentuh aku. Baiklah. Seseorang. Tanggap Xian. Utusan kaisar telah tiba. Utusan khusus. Kenapa kau di sini? Utusan khusus kaisar. Hari ini adalah keluarga pelindung nasional. Upacara kenaikan pangkat. Saya harus mewakili kaisar dan mengamati. Gad. Xiao tidak punya niat seperti itu. Saya di sini hari ini atas nama kaisar untuk mengumumkan 3 titah kaisar. 3 dekret kekaisaran. Ini tidak mungkin. Utusan khusus. Selama pemberontakan 8 pangeran, kaisar hanya mengeluarkan 2 dekret kekaisaran agar panglima perang memadamkan pemberontakan. Kau bilang kaisar mengeluarkan 3 dekret. Apa kau bercanda denganku? Apa kau menanyaiku? Aku tak berani. Hanya saja apa yang kau katakan agak mengkhawatirkan. Aku tak percaya. Apakah kau mengenali pedang ini? Bukankah ini harta nasional Xia Agun? Pedang Zuanyuan. Kaisar manusia. Ini memang pedang Suanyuan. Itu telah disegel. Itulah sebabnya keluarga Tang telah menjaganya. Untuk mencegahnya jatuh ke tangan yang salah, keluarga Tang telah tetap rendah hati selama bertahun-tahun ini dan bertindak bijaksana. Sekarang, keluarga Tang telah membuka segel pedang Suanyuan. Harta nasional telah muncul kembali dan telah dikembalikan ke keluarga kekaisaran Xia Agung. Jasa mereka tak terukur. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluarga Tang memiliki koneksi seperti itu? Tuan muda yang menurutmu apa? Pedang Suanyuan ini palsu. Atas perintah kaisar, Tang Yuxian dari keluarga Tang maju ke depan dan dengarkan titah. Keluarga Tang telah berjasa dalam menjaga pedang Suanyuan. Hari ini, keluarga Tang pelindung pedang selama 1000 tahun. Identitas klan sekarang dapat diungkapkan. Saya bertanya kepada kalian semua, warisan dan fondasi ini, dan apa yang disebut kontribusi. Apakah keluarga Tang benar-benar layak? Tentu saja mereka layak. Keluarga Tang telah menjaga artefak suci negara selama hampir 1000 tahun. Warisan jasa ini. Bahkan kami malu untuk membandingkan diri kami dengan. Kalau begitu, baik itu aset dan kekayaan, atau warisan dan fondasi, keluarga Tang melampaui 2 keluarga lainnya. Maka posisi keluarga besar kelima ini harus diamankan oleh keluarga Tang kan? Tentu. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Tang akan menjadi bagian dari Daxia. Keluarga pelindung nasional kelima. Setara dengan kami. Bersama-sama memerintah 100 klan di bawah langit. Nona Tang, jalan di depan panjang dan sulit. Di masa depan, kau harus berhati-hati dalam tindakanmu. Jangan sampai aku memergokimu membuat kesalahan. Utusan khusus. Karena itu, sudah diselesaikan. Upacara kenaikan hari ini berakhir di sini. Kami akan pergi. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Titah kaisar ada 3 bagian. Aku baru mengumumkan 1. Sekarang aku akan mengumumkan yang kedua. Utusan khusus. Apakah ada hal lain? Xiao Wu dari keluarga Xiao salah satu dari 4 keluarga pelindung nasional besar. Meng Daming dari keluarga Meng. Dan Zhang Tianhao dari keluarga Xiang. Salah satu dari 100 klan Shangjing. Maju ke depan dan dengarkan titah. 4 keluarga pelindung nasional besar telah lalai dalam mengelola 100 klan. Bertindak dengan arogan. Membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi. Dan menjerumuskan keluarga pelindung nasional dalam kekacauan. Hari ini posisi mereka dicabut. Rumah mereka akan disita, keluarga mereka dibasmi. Dan mereka akan diusir dari Daxia. Utusan khusus. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pasti ada seseorang yang menjebak kami. Mohon Yang Mulia menyelidiki. Memfitnah.
kau menekan klan lain. Hanya untuk melindungi anak baptismu. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang tahu tentang ini? Kau bicara omong kosong. Utusan khusus. Jangan dengarkan kebohongannya. Ye Xian, kau pikir kau siapa? Kau pasti ingin mati. Kurang ajar. Berdiri di hadapanmu adalah orang yang telah memukul mundur musuh sejauh 1000 li, melindungi negara, dan berdiri di atas 10.000 orang yang mulia Dewa Perang. Dewa Perang. Apel. Dia Dewa Perang. Perbuatan kotor kalian sudah diketahui semua orang. Bajingan kalian bertindak begitu arogan, menindas pria dan wanita, bahkan berani melukai kepala keluarga Tang, dan mencuri naga giok Lord Archer. Apakah kalian keluarga bangsawan atau bandit? Dia sebenarnya Dewa Perang. Sekarang setelah kau tahu, keluar dan tunggu hukumanmu. Dewa Perang, terima kasih telah mengungkap para penjahat ini untuk Kaisar. Ini tugasku. Kalau begitu aku akan mengumumkan yang ketiga, atas titah Kaisar. Nona Tang, saya ucapkan selamat sebelumnya, atas perintah. Hari ini, dianugerahkan kepada Yang Mulia Dewa Perang Ye Xian, Tang Yuxian dari keluarga Tang. Keduanya akan menikah, terikat dalam pernikahan selamanya. Semoga kalian memiliki pernikahan yang harmonis selama 100 tahun. Dan Tang Yuxian diangkat menjadi kepala keluarga bangsawan, menggantikan 4 keluarga besar, untuk mengatur 100 klan di bawah langit. Bagaimana dengan hadiah besar ini? Apa kau menyukainya? Aku sudah mempersiapkan ini sejak lama. Menikahlah denganku. Mengapa ada begitu banyak orang? Oh, siapa yang peduli? Kaulah penguasanya. Penampilan fisik. Jika kau tidak setuju, itu berarti menentang dekret. Aku setuju.